Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada PPL siklus kelima ini, saya melakukan pembelajaran secara daring maupun luring. Nah, untuk pembelajaran daring dilaksanakan untuk kelas 8A, 8B, dan 8E. Untuk kelas 8C dan kelas 8D dilakukan secara luring. Nah, maka dari itu saya membagi waktu antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Nah, pertama saya memberikan pembelajaran daring menggunakan WhatsApp group, yaitu dengan melakukan pendahuluan dengan mengucapkan salam, menyapa anak-anak, menanyakan kabar, dan berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu saya meminta anak untuk mengisi daftar hadir pada link Google Form. Setelah itu anak-anak diberi materi pembelajaran lewat link video YouTube sebagai berikut. Mengenai relasi dan juga fungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai relasi dan juga fungsi. Di sini Ibu akan membahas mengenai istilah-istilah dari fungsi, ada domain, kodomain, dan juga range. Langsung saja, untuk pengertian dari fungsinya adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Tepat satu artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari satu. Fungsi itu adalah relasi juga ya, tapi pasangan dari A-nya cuma satu. Jadi fungsi itu relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya. Untuk fungsi ABC di sini mempunyai satu pasangan, yaitu A-nya 1, B-nya juga 1, dan C-nya juga 3. Nah, nggak apa-apa untuk yang fungsi B di sini mempunyai dua pasangan, yaitu A dan juga B. Yang penting untuk fungsi A-nya di sini tepat satu-satu pasangannya. Berarti di sini disebut dengan fungsi. Nah, kenapa untuk yang gambar kedua bukan fungsi? Karena untuk himpunan A-nya di sini mempunyai dua pasangan, yaitu 1 dan juga 2. Karena selingkuh, di sini A-nya tidak disebut dengan fungsi. Nah, untuk yang ketiga, kenapa yang ini juga tidak disebut dengan fungsi? Karena untuk A-nya berpasangan dengan 1, tetapi di sini B-nya tidak berpasangan. Sedangkan syarat dari fungsi adalah mempunyai satu pasangan di A. Oke, berarti ini tidak disebut dengan fungsi karena B-nya di sini jomblo. Nah, untuk notasi fungsi adalah suatu fungsi f yang memetakan x anggota A ke y anggota B dapat dinotasikan sebagai berikut. Adalah x menuju y atau f x menuju fx. Nah, untuk yang ketiga adalah domain, kodomain, dan juga range. Untuk domain disebut dengan daerah asal, yaitu di sini tepatnya yaitu pada himpunan A, B, dan juga C. Untuk kodomain yaitu daerah kawan, yang di sini adalah himpunan B, 1, 2, dan juga 3.
Untuk yang terakhir adalah range atau daerah hasil. Daerah hasil merupakan himpunan dari anggota-anggota kodomain yang mempunyai pasangan dengan anggota domain, yaitu 1 dan juga 3. Nah, langsung saja cara menyatakan fungsi. Di sini ada 3. Yang pertama adalah diagram panah. Untuk gambar yang ke-1, memenuhi syarat fungsi, berarti disebut dengan fungsi karena A-nya mempunyai pasangan 1-1. Nah, untuk yang gambar kedua, di sini bukan fungsi karena salah satu anggota A-nya berpasangan dengan 2 anggota, yaitu B-nya di sini 3 sama 5 dan 3 berpasangan dengan 6. Di sini A-nya berselingkuh, jadi tidak disebut dengan fungsi. Untuk yang kedua adalah diagram kartesius. Di sini untuk gambar yang ketiga memenuhi syarat fungsi, jadi disebut dengan fungsi karena untuk A-nya berpasangan 1-1. Nah, untuk yang gambar yang keempat, di sini bukan fungsi karena salah satu anggota A-nya berpasangan dengan 2 anggota B. Nah, untuk yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Nah, dapat disimpulkan untuk yang ke-1 bukan fungsi karena terdapat anggota A yang dipasangkan lebih dari 1 kali ke anggota B, yaitu 6 dan 2 dan 6 dan 4. Nah, untuk yang himpunan pasangan berurutan yang kedua di sini disebut fungsi. Langsung saja untuk contoh soal fungsi. Di sini diketahui asal fungsi P yaitu 2, 3, 5 dan juga 7. Kehimpunan bilangan asli Q dengan relasi 2 kurang dari. Di sini ditanyakan tuliskan notasi fungsi relasi tersebut, dan untuk poin B tentukan range-nya, dan untuk C tentukan bayangan 7 oleh fungsi F. Nah, langsung saja untuk poin A yaitu pembahasannya X tambah 2. Kenapa X tambah 2? Karena untuk mendapatkan hubungan dari P dan Q perlu kebalikannya. Jika Q ke P relasinya 2 kurang dari. Artinya P ke Q adalah X tambah Q. Nah, untuk menentukan range-nya yaitu kita masukkan fungsi yang dari A yaitu X tambah 2, disubstitusikan untuk nilai P-nya di sini yang pertama 2, dimasukkan ke dalam X-nya 2 tambah 2 yaitu 4, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 adalah 9. Nah, range-nya di sini adalah 4, 5, 7 dan juga 9. Nah, di sini bayangan 7-nya adalah 7 tambah 2 adalah 9. Berarti bayangan 7-nya adalah 9. Oke, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada yang kurang dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati dan menyimak video pembelajaran, anak-anak diminta untuk mencatat hal-hal yang penting terkait penjelasan video yang disampaikan. Nah, di sini Ibu Heti sebagai guru Pamo menginformasikan terhadap pelajaran tatap muka yang hanya dilakukan 30 menit saja. Selain itu, menginformasikan bahwa yang belum mengumpulkan tugas mingguan segera mengumpulkan karena akan berpengaruh pada nilai rapot. Di sini juga saya memberikan tugas pada LKS halaman 26 sampai 27, yaitu nomor 3 sampai nomor 5. Nah, setelah itu di sini saya memberikan apresiasi
terkait siswa yang sudah mengumpulkan tugas yang keempat. Dan setelah itu mengingatkan kembali terkait yang belum mengumpulkan tugas mingguan karena sebagai acuan terhadap nilai rapot. Di sini juga saya melakukan penutupan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillah, dan memberikan ucapan terima kasih terhadap siswa yang sudah menyimak dan merespon dalam pembelajaran dan mengkomunikasikan terhadap materi yang akan disampaikan pada minggu selanjutnya, yaitu tentang pemetaan 2 himpunan dan korespondensi 1-1. Setelah itu mengucapkan salam. Nah, selain itu di sini juga pada grup kedua melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa. Sama saja pada grup yang ke-1. Setelah itu di sini sudah ada beberapa siswa yang mengumpulkan tugas. Ada Dinda, ada Najwa, ada Raffi, ada Najwa, ada Lutfi, ada Rizky, ada Rangga, ada Rati, ada Najwa, ada Rahmat, ada Karisa, ada Rezka, dan lain sebagainya. Mungkin dicukupkan sekian pembelajaran pada siklus kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.